Oke, di video kali ini di bagian sesi pertama ini saya akan menjelaskan mengenai DDL atau Data Definition Language secara tepat berdasarkan minimal 10 entitas dari produk digital yang dipilih. Nah, produk digital yang saya pilih ini adalah Twitter. Adapun entitas dari produk yang saya buat ini sejauh ini adalah 11 entitas. Oke, kita mulai dulu ya dari yang pertama. Tabel user itu menampung berbagai atribut atau properties atau kolom yang menggambarkan komponen-komponen dari suatu entitas user tersebut atau pengguna. Nah, setiap pengguna ini memiliki ID. ID ini sebenarnya dipunyai oleh semua tabel ya, karena agak bingung juga kalau misalnya suatu tabel gak punya ID. Yang pertama, di sini ada tipe data integer sebagai ID-nya itu tipe datanya integer, lalu berfungsi sebagai primary key. Dan ID ini bersifat auto increment. Artinya, jika kita hendak menginput suatu data users, kita gak perlu menginputkan ID manual gitu dalam hal penilaiannya, dalam pemberian values-nya itu. Jadi biar si sistemnya sendiri yang menambahkan nilai ini secara otomatis. Lalu di bagian bawahnya ini ada kolom username dengan tipe data parser yang artinya ini bisa pakai integer, bisa pakai string, parser itu ya. Lalu di sini memiliki constraint unique. Nah, kenapa harus pakai unique? Kenapa gak pakai primary key? Karena kalau ada dua primary key dalam suatu tabel, maka akan menimbulkan error atau ini bertentangan dengan normalisasi pada suatu database. Ini melanggar pada aturan pertama kalau nggak salah di teori basis data. Unique ini bertujuan supaya si username dari suatu user itu tidak dimiliki oleh user lain, jadi tidak sama gitu. Hal ini berlaku juga pada kolom email. Jadi satu user itu satu email dan satu user juga satu username. Jadi ini bertujuan untuk mengurangi tingkat duplikasi pada suatu kolom. Nah, lalu di profile pic itu pakai parser ya, karena nantinya bakal berisi URL itu si profile pic-nya itu. Bio juga parser lah pasti. Nah, di birthday sama join date itu pakai date. Kenapa gak pakai date time? Karena untuk birthday itu siapa juga ya yang ngitung waktu lahirnya itu, misal jamnya jam sekian, menitnya menit sekian gitu. Memang ada, cuman secara umum birthday itu atau tanggal lahir itu ya cukup tanggal, bulan, tahun, itu udah cukup. Jadi untuk birthday itu cukup date. Nah, join date juga sama. Kita gak perlu pakai date time ya, karena bakal aneh juga sih sebenarnya kalau join date-nya pakai date time itu. Siapa juga yang peduli kalau misal dia ini joinnya lebih awal 1 jam gitu. Jadi untuk join date itu hampir rata-rata semua aplikasi juga pakai date sih. Lalu untuk gender itu kenapa pakai boolean gak pakai parser? Karena saya menegaskan bahwa gender itu cuma dua, antara laki-laki dan perempuan. Di zaman sekarang kan udah marak banget tuh, ada yang non biner, ada yang cheer atau apalah gitu istilahnya. Dengan adanya boolean ini bakal meminimalisir terjadinya penyelewengan gender gitu ya. Jadi ya udah cukup dua aja. Akun type juga sama, dua. Cuman ini tujuannya bukan untuk penyelewengan ya, tapi emang akun type-nya tuh cuma ada dua gitu. Jadi ada yang premium, ada juga yang regular gitu. Nah, pokoknya si dua ini, gender dan akun type itu kan nilainya 0 dan 1. Jadi nanti mungkin kedepannya si 0 nya itu sebagai laki-laki, satunya perempuan. Nah, akun type itu 0 sebagai regular, 1 sebagai premium, atau bisa juga sebaliknya gitu. Nah, di tabel tweets tentu aja ada ID ya. Pokoknya semua ID itu saya set sebagai auto increment.
Nah, lalu user ID itu merujuk pada kolom ID pada tabel user. Emang kalau di kode SQL-nya itu nggak sedetail kayak di DB diagram ya. Kalau di DB diagram kan udah user ID gitu, langsung ada ref-nya gitu, kayak gitu, reference gitu. Tapi kalau di sini cukup user ID-nya. Jadi si reference-nya itu ada di kode yang bawah seperti ini. Nah, lalu untuk menggambarkan jelasnya itu kita cukup fokus pada ininya aja ya. Kalau misal ada tweet, terus di sini ada underscore, di sini ada teks. Nah, ini berarti emang pure gitu milik si tweets ini. Tapi jikalau di sini ada user, di sini ada ID, nah pasti ini bakal merujuk pada suatu tabel di luar dari tabel ini. Kayak user ID, nah berarti ini masuk ke user ID, kolom ID pada tabel lain ya. Jadi ini sebagai reference. Jadi cara membedakan antara properties yang dimiliki oleh suatu tabel tersebut dan yang bukan itu ya kita tinggal lihat dari cara penulisannya. Oke, kurang lebih sama. Tweets, likes, comments, retweet juga sama, mention juga sama, replies juga sama, bookmarks juga sama. Dan di sini lebih simple ya, karena bookmark itu cuma nyimpen data tweets berserta user yang bikin tweet tersebut. Jadi nggak ada created ad atau dan lain-lain, karena ya namanya juga bookmark gitu kan ya. Jadi cuman ya sesimpel itulah ya. Lalu DM itu tabel message ya, tabel pesan. Di sini ada ID tentu. Nah, di sini ada sender ID. Sender ID itu merujuk pada kita ya sebagai pengirim. Lalu di sini ada receiver ID. Receiver ID itu adalah orang yang kita kirimi pesan. Nah, created ad ada date time, tentu penting buat menunjukkan waktu pesan itu dikirimkan itu. Lalu di sini ada tabel followers. Di tabel followers itu di sini ada follower ID ya. Follower ID itu merupakan ID dari followers itu ya. Jadi si orang yang follow kita itu punya ID, dan following ID itu adalah orang yang follow kita itu ngikutin siapa aja. Kalau kita mah udah tentu ya, karena namanya juga followers kita gitu. Nah, selain kita itu siapa aja sih yang diikutin gitu. Nah, terus di sini ada following. Di sini ada user ID. Jadi tabel following itu adalah tabel yang berisikan orang-orang yang kita ikuti. Nah, user ID itu adalah orang-orang yang kita ikuti. Lalu follower user ID-nya itu adalah orang selain kita yang mengikuti users ini. Nah, lalu pada kode selanjutnya ini ada alter tabel ya. Alter tabel itu artinya pada tabel tweets tambahkan user ID sebagai foreign key yang merujuk pada tabel users kolom ID. Begitu juga untuk alter tabel lainnya. Ada banyak ya di sini. Oke, mungkin cukup sekian pada bagian DDL. Lalu bakal dilanjut pada bagian selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan DML, yaitu Data Manipulation Language, yang mana ini akan menjawab soal nomor 3 ya. Di sini saya sudah menyiapkan use case-nya, yang mana temanya adalah CRUD ya. Ada create, read, update, dan delete. Create pada aplikasi saya ada banyak ya, ada registration atau buat akun, terus ada buat postingan. Lalu di bagian read-nya itu kan untuk baca doang, jadi nggak jauh dari istilah display gitu. Ada display tweet. Sebenarnya bisa aja saya nampilin display profil, cuman kayaknya saya lupa buat naruh, tapi gak apa-apa. Lalu di sini ada sebagai update. Ya, di sini bisa update user, bisa update tweet, yang mana update tweet itu adalah edit tweet. Lalu di sini ada delete. Delete itu ada delete user dan juga ada delete tweet. Lalu follow another user itu masuknya kemana? Ini tuh masuknya pada bagian insert, karena secara tidak langsung menambah jumlah
followers atau following dari setiap akun. Ke use case yang pertama. Yang pertama itu ada user registration. Nah sebenarnya di sini tuh terlalu banyak ininya ya, si parameternya, karena sebenarnya yang dimasukin di aplikasi Tweetify itu hanya username, nickname, first name, last name, lalu password, dan udah, cuma itu aja. Sisanya itu bakal di input manual, tapi mungkin seiring berjalannya waktu nanti bakal diupdate ya, karena ini juga jangkauannya masih ujian tengah semester, jadi belum bener-bener final. Lalu di sini ada user login. Nah, di sini cuman butuh nyocokin doang username sama passwordnya dengan ini nih, dengan operator N, karena dua-duanya itu harus bernilai true ya. Karena kalau misalnya ini true ini false tapi bisa masuk, ya berarti sistemnya itu bermasalah. Lalu ada update user. Di sini ada buat update bio ya, seperti ini. Lalu update lokasi juga ada. Lalu di sini ada follow another user. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini lebih kepada create atau insert, dimana ini tuh si followers dan ini adalah yang akan di follow. Makanya di sini cuma satu karena fokusnya pada akun yang bakal di follow. Walaupun sebenarnya bisa ini diganti 2, ini diganti 3 dan lain sebagainya. Lalu di sini ada delete user. Ini cuma delete akun aja ya, jadi bukan delete tweet. Lalu di sini ada create tweet atau membuat postingan ya. Nah, apa saja yang diperlukan, yang kita perlu user ID, tweet text, created ad. Atau kalau misal pada penerapan di PHP-nya, ini tuh user ID-nya tuh didapat dari session kalau nggak salah ya. Lalu di sini ada display tweet. Ya sebenarnya tinggal select bintang from tweet saja. Cuman pada PHP atau pada praktiknya ini bakal lebih rada kompleks ya, karena kita harus ngatur HTML-nya, harus ngatur CSS-nya dan lain semacamnya. Lalu di sini ada edit tweet. Tentu saja kita pakai update. Lalu di sini kita set. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada delete tweets ya. Bisa pakai ID juga. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan data manipulation language. Selanjutnya kita akan beralih ke bahasan nomor 4. Nomor 4 itu mengenai DQL. Namun di sini seperti tadi ya, saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan tentang sintaks kodenya. Di sini saya akan lebih fokus pada pertanyaan analisisnya ya. Yang pertama itu adalah yang dasar-dasar dulu ya, berapa jumlah users Tweetify berdasarkan gender. Kenapa harus berdasarkan gender? Karena kalau misal kita cuma ngitung user tanpa ada parameter lainnya, ya kita tidak bisa mengelompokkan si user ini. Jadi dengan adanya pengelompokan gender ini diharapkan memberikan sebuah graf tertentu ya, kayak misal ini untuk cewek segini, untuk laki-laki segini. Kenapa demikian? Karena harus menyesuaikan juga, dimana pada kasus laki-laki kira-kira apa sih yang user butuhin. Terus untuk perempuannya gimana juga, atau kita bisa melihat pertumbuhannya ya, pertumbuhan kalau misal dari laki-laki itu lebih banyak, dari user perempuan lebih dikit. Nah itu juga paling umum dan paling dasar yang kita perlukan dari sebuah pertanyaan analisis. Nah, yang kedua itu adalah perbandingan jumlah user regular dan premium. Nah ini juga penting karena mengetahui jumlah user regular dan premium itu artinya kita tuh jadi lebih aware terhadap produk yang kita jual ya. Karena kan adanya user regular dan premium itu berpengaruh pada pendapatan kita ya sebagai CEO atau developers nanti. Karena use case seperti post, tweet, retweet, komen dan lain semacamnya itu cuman use case dasarnya aja ya. Jadi nggak benar-benar menghasilkan uang dari sana. Nah, justru yang menghasilkan uang itu dari sini, dari user dan premium. Walaupun
pada kenyataannya di tweet itu ada banyak iklannya, tapi yang paling utama itu dan yang paling kerasa itu dari ini nih, kayak Twitter Blue, ada regular dan premium. Oh ya, saya belum mempraktikkan ya kode yang ini. Oke, kita coba jalanin aja supaya kalian tahu lah ya istilahnya. Ini akan menghitung atau menjumlahkan ataupun membandingkan gender laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, sini laki-laki ada 15, perempuan ada 11. Oke, lanjut. Yang tadi yang ini kita akan menghitung perbandingan jumlah akun biasa dan akun premium ya. Kita run dan ya seperti ini jumlahnya, ada yang premium ada 14, yang regular ada 12. Nah, seperti itu. Pertanyaan ketiga itu adalah bagaimana tren pertumbuhan jumlah pengguna Tweetify. Nah, ini kita ngomongin statistik. Tentu saja perlu mengetahui jumlah pertumbuhan pengguna Tweetify, karena jikalau suatu apps dengan pertumbuhan yang mandek di satu waktu dan waktu kedepannya itu tidak ada pertumbuhan lagi, maka ini akan mengisyaratkan bahwa apps tersebut kurang berkembang dan kita cuman ngasih data aja gitu ke bosnya. Nah, kalau dilihat atau dijalankan, maka tampilannya kan seperti ini. Di 2018, di bulan 12 jumlah penggunanya 2. Di 2019 bulan 2 atau bulan Februari jumlah pengguna atau kenaikan penggunanya 2, nambah 2, nambah 4, nambah 3, nambah 2, ya kayak gitu. Kalau bulan-bulan yang nggak ada itu artinya nggak ada pertumbuhan sama sekali. Jadi ini tentunya sangat penting ya di bagian pertanyaan analisis. Menurut saya ini sangat penting. Lalu yang keempat itu adalah hitung tweet dengan jumlah like terbanyak. Oke, mungkin ini bisa kebilang dasar ataupun gimana ya, tapi bolehlah kita coba cek. Nah, ternyata tweet yang paling banyak itu adalah tweet yang berisikan hello world dengan username Dayan, karena jumlah like-nya itu ada 999. Oke, setelah kita menghitung tweet dengan jumlah like terbanyak, kita langsung saja ke bagian influencer. Nah, ini sebenarnya penting gak penting sih, karena seperti kita tahu kalau influencer atau followersnya besar, ini tentunya bakal menginfluence pengguna lainnya. Kayak ibarat kalau orang dengan followers besar itu punya power gitu di sosial media, yang bisa bikin sesuatu itu jadi viral atau apa itu. Ini tentunya bakal penting ya. Penting buat akun-akun all shop atau apa gitu, buat endorse barangkali. Walaupun di Twitter tuh jarang banget ya ada yang endorse, lebih ke Instagram sih kalau itu, tapi gak apa-apa lah. Kita masukkan ini pada pertanyaan analisis. Nah, sini ada username Dayan dengan jumlah followersnya 12, lalu ada Jeno dengan followersnya 5, Bob Smith dengan followersnya 4. Nah, lalu yang terakhir itu, nah ini nih, ini paling penting di sini, bagaimana distribusi umur pengguna Tweetify. Kita juga di samping apps-nya laku ataupun gimana gitu, kita juga harus tahu ya siapa aja sih yang gunain apps kita itu. Apakah anak kecil, apakah orang dewasa, ataupun bahkan orang tua. Di sini kenapa saya tuliskan, karena distribusi umur itu penting ya. Kalau misalnya banyakkan anak kecil, kita harus lebih aware aja pada aplikasi yang kita bikin. Kayak kita harus benar-benar bikin filter buat sebuah postingan yang kita kira kita anggapnya itu vulgar atau lain semacamnya. Terus kalau misal pengguna Tweetify banyaknya orang dewasa atau apa itu, kita bisa sodorin iklan tertentu gitu.
yang buat anak remaja atau gimana gitu. Jadi pemasaran iklan pun dari aplikasi lain gitu yang ingin iklan di apps kita itu kita lebih mudah dalam memberi suggestion. Nah, lalu kita akan coba jalanin aja ya. Oke. Di sini rentang umurnya 25 sampai 34 ada 16, 35 sampai 44 sampai ada 7, 45 sampai 54 ada 3. Berarti di sini rata-rata udah pada dewasa ya. Nah, berarti dengan adanya analisis ini kita bisa memfilter apa sih yang user mau ataupun kira-kira tren yang cocok untuk pengguna kita itu apa gitu. Karena di sini mayoritasnya ternyata anak muda atau orang dewasa, kita jadi lebih leluasa dalam menentukan tren yang bisa kita beri pada user gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya. Karena pertanyaannya juga saya bikinnya cuma 6. Jadi cuma segitu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurangnya saya minta maaf karena ada masih fase belajar ya. Dan juga untuk kritik sarannya sangat dinantikan ya. Bisa langsung tulis saja di bagian kolom komen. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.